untuk PowerPoint ini sudah menarik ya. Fontnya juga sini udah enggak yang seperti biasanya tuh lucu, jadi menarik untuk membaca. Tapi di sini ada satu slide yang teksnya itu terpotong. Ini nih, slide ini. Jadi di sini belum selesai baca tapi terpotong, jadi masih bersambung gitu penjelasannya, seperti itu. Bentar saya perbaikin ya. Ya, paling nanti harus lebih teliti lagi kalau kita akan membuat slide seperti ini, apalagi dengan teks yang panjang. Ya. Kemudian saya tadi lihat tadi mana sih ya, yang di ini. Oh ya, aplikasi kelas online. Sebetulnya di sini sudah jelas juga ya untuk ada apa aja di aplikasinya itu. Cuma di sini saya melihat ada yang Google for Education. Nih, ya. Jadi saya masih belum, untuk saya yang baru baca ya, maksudnya tuh Google for Education itu belum spesifik. Ini aplikasinya apa nih gitu. Misalkan Google for Education-nya itu ada Google Form-nya atau Classroom-nya, iya gitu. Kalau bisa ya, misalkan ini lebih spesifik lagi ya apa gitu. Udah sih, hanya itu seluruhnya sih udah oke, sudah baik. Ibu, kalau pengalaman ibu selama pembelajaran di kelas yang ibu ambil, pembelajarannya apakah sudah menggunakan digital atau belum ya kira-kira? Ya, sebetulnya kalau untuk yang luring yang biasa di sekolah itu, untuk digitalnya itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Misalkan ada materi yang memang memungkinkan lebih menarik untuk menggunakan digital atau menggunakan video seperti itu, biasanya pakai itu. Tapi kalau misalkan bisa tanpa video, biasanya tidak menggunakan teknologi gitu atau digital seperti itu. Atau mungkin Gambar aja, sekedar gambar, atau misalkan hanya langsung keluar kelas gitu, konvensional, lihat ke screening kayak gitu. Jadi itu kan tanpa digital ya, seperti itu sih. Makasih ya Bu ya atas masukannya. Bisa kan Check-in. Saya Ibu, tadi kan saya sudah diberi masukan oleh Bu Puput. Kalau menurut Bu Nunung gimana ini tugas yang saya bikin? Tugas yang dibikin oleh Ibu Sekar ini sudah cukup baik, memberikan banyak manfaat ya Bu ya. Lalu sudah ada penjelasan mengenai kelebihan dan tantangan dari video conference ini. Lalu ada contoh-contoh dari platform pembelajaran secara digital. Namun di sini paling ada kekurangannya itu Ibu harus lebih menjelaskan lagi secara rinci bagaimana prosedur atau penggunaan dari penggunaan video conference atau dari aplikasi digital ini Bu. Lalu menurut pengalaman saya pernah mengalami pembelajaran menggunakan digital. Yang pertama itu ketika saya dilanda COVID ya Bu ya, sekitar beberapa tahun yang lalu itu saya menggunakan WA group waktu itu. Saya men-share beberapa pembelajaran melalui daring, melalui WA group. Ternyata di situ tidak banyak memberikan manfaat kepada peserta didik. Mereka hanya mengerjakan tugas dan menyelesaikannya begitu saja tanpa mengambil manfaat dari tugas tersebut. Terkadang mereka juga meminta bantuan kepada orang tua, kakak untuk mengerjakannya, tapi mereka tidak ada pembelajaran sehingga tidak memberikan banyak dampak yang baik untuk peserta didik. Akhirnya saya belajar lagi dan menemukan cara bagaimana mereka itu harus belajar secara daring, yaitu melalui pembelajaran digital itu Bu. Saya menggunakan Zoom. Iya, jadi kita bisa bertatap muka kepada peserta didik dan di situ dampaknya itu sangat baik sekali. Anak-anak sangat responsif, lalu pembelajaran juga antusias sekali, pembelajaran juga menarik. Tapi di sini saya diberi tantangan Bu. Kenapa? Karena saya harus memberikan
pembelajaran yang menarik, mungkin. interaktif, dan harus memotivasi peserta didik agar mereka itu belajar lebih senang Giat. lagi, lebih giat lagi. Terutama saya membuat kuis, pembelajaran video-video dengan eksperimen-eksperimen, Google Form dan sebagainya. Mungkin itu saja ya Bu ya. Makasih ya Bu Nung atas Ya, masukannya kepada tugas saya bikin ya. Makasih. Sama-sama Bu Sekar.